Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Wuling Almas, tentu semua sudah tahu tentang model SUV asal Tiongkok tersebut karena dia memiliki sejumlah kelebihan seperti misalkan fitur yang cukup lengkap, lalu juga kenyamanan yang cukup baik, dan dia memiliki harga jual yang paling kompetitif di kelas medium SUV. Tetapi memang sejak dipasarkan dari tahun 2019, memang ada satu isu yang menimpa masalah Wuling Almas, yaitu konsumsi bahan bakar yang bisa dikatakan tidak paling baik di kelasnya. Dan di tahun 2022 ini, Wuling Indonesia mencoba menjawab isu tersebut dengan menghadirkan ini dia, Wuling Almas Hybrid. Lantas seperti apa rasa berkendara dari mobil ini, lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya, itu yang menjadi hal yang paling penting di pembahasan kali ini. Dan seberapa baik konsumsi bahan bakarnya jika dibandingkan para pesaingnya, ikuti terus video ini. Sebenarnya kami sudah membuatkan video first impression-nya tentang Wuling Almas ini yang direview lengkap oleh Aziz. Dia mau review bagian interiornya, bagian eksteriornya, penampilannya, kinerja motor listriknya, serta perubahan pada bagian suspensi belakangnya. Ada bisa klik linknya di atas. Dan berikut juga first drive-nya direview waktu itu juga oleh Aziz di Jakarta E-Prix International Circuit. Dia mereview memang impresi berkendara pertamanya, dan juga di situ ada angka akselerasi dari Wuling Almas Hybrid ini. Anda bisa klik linknya di atas. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan secara detail bagaimana rasa berkendara dari mobil ini, bagaimana suspensinya, kenyamanan suspensinya, karena seperti Anda ketahui sebelumnya, bagian suspensi belakangnya itu mengalami perubahan struktur dan juga bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit membahas perbedaan dibandingkan Wuling Almas RS versi mesin turbo. Oke, bisa dilihat di bagian depannya, dia ada sedikit perubahan memang, terutama permainan-permainan aksen warna. Seperti di emblem RS-nya, dia kini berwarna biru, lalu juga di bagian bawah ada list yang berwarna biru, dan di ring dari proyektor lampunya itu berwarna biru, yang memang dia mencirikan sebuah mobil yang ramah lingkungan dengan aksen-aksen biru tersebut. Dan sekarang kita lihat bagian mesinnya. Wah, berat sekali kap mesinnya. Memang plat bodi dari Wuling Almas itu memang sangat tebal. Tidak hanya di kap mesin, di pintunya juga bahan itu tebal sekali. Jadi agak berat ketika mukanya, termasuk kap mesinnya. Nah, mesinnya ini ada dua memang di balik kap mesinnya. Ada mesin konvensional dan juga motor listrik. Mesin konvensionalnya menggunakan teknologi Atkinson Cycle berkapasitas 2000 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 128 HP serta torsi 168 Nm. Mesin ini yang berpadu dengan motor listrik, dia menghasilkan tenaga keseluruhan 174 horsepower serta torsi 320 Nm. Memang pihak Wuling tidak menyebutkan secara rinci berapa tenaga dari motor listrik. Jadi tenaga motor listrik itu 174 horsepower, tenaga mesinnya 128 horsepower, tetapi Wuling mengklaim bahwa tenaganya tersebut puncaknya adalah 174 horsepower. Lantas bagaimana cara kinerja dari mesin hybrid dari Wuling Almas ini? Oke, dia menganut sistem teknologi hybrid seri paralel. Jadi mesin konvensional ini tidak hanya membantu mengisi daya baterai yang berkapasitas 1,8 kWh, tetapi dia juga membantu penggerak. Dan motor listriknya juga dia tentu membantu penggerak roda, dan dia memiliki penggerak roda depan. Transmisinya adalah transmisi DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Dan untuk bagian lainnya seperti bagian samping, bagian belakang itu hanya ada penambahan emblem hybrid di bagian bagasi, pintu bagasinya. Untuk bagian sampingnya seperti tidak banyak perubahan dibandingkan Wuling Almas versi mesin konvensional. Oke, kita lihat bagian dalamnya sekarang. Pintunya ini berat banget ya, Wuling Almas. Dan ini dia bagian interiornya. Memang secara garis besar dia masih sama dengan Wuling Almas yang versi RS maupun yang non RS. Tapi ada permainan warna seperti di bagian dashboard, dia kini memiliki aksen beige. Lalu di bagian joknya juga dia berwarna beige. Memang dia kesannya lebih ke arah elegan. Kalau Wuling Almas RS yang mesin turbo itu memang dia auranya itu lebih sporty, baik di luar maupun di bagian interiornya.
Kemudian menjadi ciri khas sebuah Wuling Almas, ini dia head unitnya dengan yang layar yang besar seperti sebuah tablet yang ditempelkan ke bagian dashboardnya. Kemudian dia ada wire charging di bagian sini, dan transmisinya tuasnya itu berbeda dengan Wuling Almas bermesin bensin, dan sisanya sih masih sama, electric parking brake, auto hold, kemudian ada double blower yang ditempatkan di bagian center console ini, center console dengan kapasitas yang cukup luas. Kemudian, nah ini dia yang berbeda, instrumen kasarnya dia full digital, tetapi dia berbeda desain dibandingkan yang mesin bensin, dan dia informasinya lebih lengkap. Nanti saya akan jelaskan saat impresi berkendaranya, apa yang berbeda dari instrumen kasarnya. Kemudian panoramic sunroof, dan sepertinya semuanya masih sama ya. Bagian belakang juga akomodasi masih sama, bagasi masih sama. Ya udah, langsung aja kita jalankan mobil ini, karena tentunya Anda semua sudah tidak sabar untuk mengetahui seberapa irit dari Wuling Almas Hybrid ini, seberapa baik kinerja dari mesin hybridnya, dan jika dibandingkan dengan mesin hybrid misalkan seperti milik Toyota Corolla Cross, lalu juga Toyota Corolla Altis Hybrid, kemudian Nissan Kicks, nanti kita akan bandingkan. Ya udah, langsung saja kita jalankan mobil ini. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda menggunakan Shell Go Plus. Jadi, Anda bisa melakukan pengecekan dan penambahan poin setelah pengisian bahan bakar. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Selain perubahan sistem penggerak, mobil ini juga mengalami perubahan struktur di bagian suspensi belakang. Ya, untuk suspensinya memang dia mengalami struktur untuk bagian belakangnya, yang tadinya itu dia strukturnya McPherson Strut di Wuling Almas RS, lalu juga di versi-versi sebelumnya. Kini di versi hybrid dia justru menggunakan torsion beam yang strukturnya itu lebih sederhana sebenarnya dibandingkan struktur McPherson Strut. Tetapi memang bukan tanpa alasan, karena memang mobil hybrid itu komponennya lebih kompleks, sehingga dia harus ada baterai di bagian belakang. Jadinya yang digunakan itu adalah torsion beam. Nah, apa efeknya torsion beam ke mobil ini yang tadinya menggunakan McPherson Strut? Well, memang tidak terlalu terasa ketika Anda berada di tol seperti ini. Dia bandingannya layaknya Wuling Almas, tidak ada yang berubah. Memang cenderung lebih ke arah empuk sih mobil ini, agak lebih empuk, tidak lebih stiff dibandingkan Wuling Almas yang mesin bensin. Tapi yang paling terasa adalah ketika Anda melalui jalanan yang rusak, kontur jalanan yang kurang bagus, itu memang rasanya redaman suspensinya itu, terutama untuk bagian belakangnya, terasa lebih tidak teredam dengan baik dibandingkan McPherson. Jadi agak getaran-getaran itu agak lebih mengganggu lah dibanding ke McPherson, tetapi masih tahap yang bukan yang mengganggu banget gitu loh. Jadi masih enak sebenarnya mobil ini, tetapi memang apalagi dia dilengkapi dengan baterai di bagian belakang, di bagian bagasi, jadi untuk ayunan suspensi belakangnya itu lebih mengayun dibandingkan versi mesin bensin. Wuling Almas Hybrid juga masih dibekali dengan fitur radar yang tergolong lengkap. Nah, Almas Hybrid ini adalah model Wuling termahal saat ini, dan bagaimana dengan fiturnya? Yes, dia masih sangat lengkap, apalagi fitur radar canggihnya atau yang disebut dengan ADAS, Advanced Driving Active System. Ini masih sangat lengkap, dan dia juga masih dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang berpadu dengan Lane Keeping Assist, sehingga bisa menghasilkan berkendara secara semi otonomus seperti ini. Ini diaktifkan, lalu Lane Keeping Assist diaktifkan. Ini sangat menyenangkan, bahkan dia juga dilengkapi dengan fitur low speed follow. Jadi ketika berada di kemacetan, mobil ini bisa aktif untuk adaptive
cruise controlnya, tetapi ketika, nah ini ada peringatan, ketika sudah terlalu lama tidak memegang setir, ini harus kembali memegang setir. Jadi di kemacetan itu ketika sudah lebih di atas 3 detik, ketika mobil depan berjalan, Anda harus menekan gas lagi agar mobil ini berjalan dan tetap mengikuti traffic di depan. Jadi sangat enak gitu fitur radar canggih seperti milik Wuling Almaz Hybrid ini. Tetapi memang ada satu catatan, untuk lane keeping assist-nya memang perlu diakui dia tidak sehalus mobil yang harga miliaran, bahkan menurut kami ini tidak lebih halus dibandingkan milik misalkan Honda Sensing dengan di Honda BR-V atau di Honda HR-V. Ini terlihat ini setirnya itu terus melakukan koreksi-koreksi. Kalau di misalkan di HR-V itu benar-benar kita berada di jalur yang benar, dia benar-benar lurus gitu, dia tidak ada koreksi sama sekali seperti ini. Ini memang ada sedikit tuh, dia tuh benar-benar kiri kanan, jadi dia mencari-cari gitu loh. Tapi ya so far itu adalah sebuah fitur yang oke lah ya di mobil ini. Jadi dengan segala kekurangannya, tapi kami tetap bisa menerima, dan menurut kami ini justru menjadi kelebihan sebuah Wuling Almaz, bahkan di model Wuling Almaz RS Pro yang harganya itu terpaut hampir 100 juta dibandingkan Wuling Almaz Hybrid ini. Dan satu lagi, mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur radar blind spot monitoring. Jadi dia hanya fitur radar berupa lane keeping assist, slow speed follow, dan juga adaptive cruise control. Tapi so far ini cukup positif. Merek Wuling termasuk berkembang cukup pesat. Dari hanya menghadirkan LMPV, kini sudah merambah ke mobil elektrifikasi. Sistem hybrid ini juga kami cukup apresiasi. Jadi bayangkan, Wuling itu memang berkembang begitu pesat. Kalau Anda ingat di tahun 2017 lalu, atau tepatnya 5 tahun lalu, itu Wuling hanya menyediakan mobil kelas LMPV semacam Wuling Convero dan hanya bertransmisi manual. Kini Wuling itu benar-benar berkembang menjadi mobil yang canggih. Tahun lalu dia menghadirkan Almaz RS Pro yang ada fitur radar canggihnya. Tahun ini dia menghadirkan Wuling Almaz RS Hybrid, dan juga ada juga Wuling yang full listrik, yaitu Wuling REV. Jadi benar-benar inovasi yang cukup berkembang gitu. Dan bagaimana kinerja sistem hybridnya? Ini mirip dengan sistem hybrid yang ada di mobil Toyota. Jadi dia motor listrik dan ada juga mesin konvensional. Mereka berpadu untuk menggerakkan roda, dan ada juga baterainya. Jadi ini bisa dilihat di diagramnya di sini. Nah, ketika di jalan tol seperti ini bisa perpaduan antara dua, dia antara motor listrik dan juga mesin bensinnya. Nah, tugas mesin bensin sendiri, dia juga membantu menggerakkan roda, dan dia juga membantu untuk mengisi daya baterai. Daya baterai pun juga tidak hanya dari mesin bensin konvensional, tetapi juga dari energi kinetik yang dihasilkan dari deakselerasi. Jadi ketika Anda melepas gas seperti ini, dia memang akan muncul deakselerasi secara natural. Tetapi memang deakselerasi ini tidak bisa diatur tingkatannya, jadi hanya ada satu level, dan dia juga tidak bisa dimatikan. Perbedaannya dibandingkan hybrid milik Toyota adalah dia tidak ada EV mode. Jadi benar-benar satu mode penggerak. Ada dua penggerak sebenarnya, ada D dan juga ada Sport. Nah, ini dia hanya untuk mode gaya berkendara saja, bukan mode untuk pilihan EV mode. Jadi memang dia secara otomatis berubah-ubah gitu. Jadi misalkan seperti sekarang ini, ntar saya coba ini nih, diagramnya ini. Nah, ini sekarang ini mesin itu membantu perputaran roda, dan juga dia membantu untuk melakukan pengisian daya baterai. Di kecepatan rendah, dia motor listriknya memang lebih sering bekerja dibandingkan mesin bensin konvensional ya. Tetapi juga tergantung, ketika daya baterai itu mulai menipis, mesin akan menyala untuk membantu menggerakkan roda dan juga mengisi kembali daya baterai ya. Dan yang menarik adalah, mobil ini saya sudah gunakan selama 4 hari, dan daya baterainya itu di monitor dia belum pernah full gitu. Jadi paling banyak setengah, lalu ketika kurang itu di 1/4,
Dan ketika melakukan deakselerasi, mesin bensinnya mengisi daya baterai, itu kembali ke setengah lagi. Jadi nggak pernah full gitu selama 3 hari saya berjalan dengan mobil ini. Tapi so far ini adalah hal yang cukup positif di Wuling Almaz Hybrid ini. Tetapi perlu diakui, Almaz Hybrid bukan yang terbaik dalam mencatatkan angka konsumsi bahan bakar. Ya, untuk konsumsinya memang dia bukan yang terbaik di kelasnya sih memang. Kami sudah mengetesnya untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam dengan perpaduan mesin bensin dan motor listrik tentunya, karena ini merupakan sistem hybrid. Wuling Almaz Hybrid ini berhasil mencatatkan angka 16,3 km per liter. Memang dia jauh signifikan lebih baik dibandingkan yang mesin bensin turbo. Ya, mesin bensin turbo itu hanya menghasilkan 1/8, di mobil 1/16. Dan untuk rute tol ini cukup menarik karena dia terpaut angkanya cukup sedikit dan sedikit lebih boros dibandingkan untuk rute dalam kota. Karena Almaz Hybrid ini berdasarkan penelitian kami untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, angkanya itu ada di 16,2 km per liter. Mengapa demikian? Karena memang di kecepatan rendah motor listrik itu terlihat lebih sering beroperasi dibandingkan saat kecepatan tinggi. Di kecepatan tinggi itu mesin bensin itu mengambil alih motor listrik, tetapi tidak sepenuhnya dia membantu pergerakan, maksud saya rodanya, penggeraknya, dan motor listrik juga ikut membantu. Dan yaitu memang deakselerasi pada kecepatan tinggi, apalagi di kecepatan konstan, itu tidak berguna sebenarnya dan hanya membuat mobil ini pace-nya itu lebih lambat dibandingkan tidak menggunakan deakselerasi natural untuk energi kinetisnya. Jadi itu menurut saya. Tapi ya untuk di kelasnya memang bukan yang paling irit. Toyota Corolla Cross itu lebih irit, dan ada yang paling dekat adalah Nissan Kicks, juga dia lebih irit dibandingkan Wuling Almaz Hybrid ini. Anda bisa cek di tabel berikut untuk konsumsi bahan bakarnya. Akan tetapi, hal yang terasa positif di mobil ini adalah figur akselerasinya. Nah, ini ada satu hal menarik dari Wuling Almaz Hybrid ini. Pindah ke mode S. Terus saya mau bayar tol dulu. Gaspol. Ada wheel spin gitu loh. Dan ini memang tuh, memang motor listriknya itu dia torsinya memang cukup merata ya. Jadi memang namanya motor listrik dipadukan dengan mesin bensin itu, jadi dia tidak menghasilkan kurva tenaga di titik tertentu gitu. Jadi benar-benar merata dari 0 sampai 100 km per jam. Dan ya itu benar-benar torsinya buas, karena keseluruhan tenaganya itu dihasilkan mencapai 174 horsepower serta torsinya 320 Nm. Itu artinya sangat besar untuk mobil ini. Dan kami sudah melakukan pengetesan akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Oh ya, dibalikkan dulu ke mode D. Tadi di mode S ya. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam, Wuling Almaz Hybrid ini tuntas dalam waktu 9,8 detik. Well, memang bukan yang buas sekali, bukan yang figur yang sangat bertenaga, tetapi bisa kami pastikan bahwa Wuling Almaz Hybrid ini adalah model Wuling paling bertenaga, dan juga jika dibandingkan dengan Almaz RS yang bermesin turbo, mobil ini jauh lebih bertenaga, jauh lebih instan tenaganya dibandingkan yang mesin konvensional turbo. Anda harus coba mobil ini. Fitur di versi hybrid ini juga tidak berbeda dengan versi bensinnya yang tergolong lengkap. Ya, fitur juga masih sangat lengkap ya. Sama sih, sama dengan versi mesin bensinnya. Dia belum ada defogger untuk bagian belakang, tapi mungkin Wuling mempertimbangkan hal tersebut tidak terlalu berguna gitu di Indonesia, karena memang tidak ada musim dingin yang ekstrim, jadi lebih berguna menggunakan wiper. Oke. Tapi ada fitur-fitur yang menarik, seperti misalkan auto power window ini yang ada di keempat kacanya.
Kemudian instrumen clusternya dia juga sudah full digital. Kalau di Wuling Almaz RS Pro itu dia masih parsial digital ya. Ada jarum dan ada juga layar MID-nya. MID ini juga cukup menarik karena dia bisa menampilkan citra mobil atau citra keadaan sekitar di layar instrumen clusternya. Nah seperti ini, depan saya ada mobil, di bagian sini juga tampilkan wujudnya mobil. Di sebelah kiri saya truk, dia juga menampilkan gambar truk, dan ketika di jalan raya dia berubah menjadi sepeda. Misalkan ada sepeda motor, dia akan menampilkan citra sepeda motor. Tetapi memang ini layarnya tidak seakurat milik Honda ya. Karena milik Honda itu benar-benar presisi gitu. Ini kadang-kadang masih suka berubah. Kalau misalkan mobil yang besar gitu, contohnya misalkan Toyota Alphard di depan kita dan agak dekat, dia menampilkan pertama kali truk dan dia berpikir untuk mengidentifikasi dan dia berubah lagi menjadi sebuah mobil gitu. Tapi nggak masalah lah, itu hanya faktor kesekian lah. Tapi ini sama kasarnya sangat lengkap memang. Dia untuk informasinya juga ada navigation yang terintegrasi dengan layar besarnya ini, kemudian ada settings seperti biasa, kemudian ada musik, ada warning message, overspeed, fatigue driving language, kemudian ada lagi trip A, trip B seperti biasa, average speed, average consumption, current speed, kecepatan sekarang biasa ini. Nah, dia juga ada TPS monitoring system, dan yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia ada tachometer dari mesin bensin ketika mesin bensinnya beroperasi, dan dia ada monitor dari energy monitor. Jadi yaitu distribusi dari mesin bensin, distribusi dari motor listrik, distribusi aliran tenaga mesin bensin itu ke baterai atau ke roda, atau hanya motor listrik yang menggerakkan saja, itu ada di sini semua. Kemudian adalah fitur andalan dari model Wuling adalah Halo Wuling. Kalau disapa kita, halo Wuling. Buka jendela kanan. Tetapi mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Oke, yang pertama adalah posisi duduknya. Memang sejak pertama kali diperkenalkan itu Wuling Almaz untuk pengaturan berkendara itu kami rasa agak kurang fleksibel gitu. Apalagi soal pengaturan setir, dia belum bisa diatur secara teleskopik, dan tiltnya ini kami rasa agak sedikit tinggi gitu loh. Jadi kurang ergonomis. Kemudian untuk joknya dia sudah full elektrik, maju, mundur, tinggi, rendah. Lalu sandarannya bisa full elektrik, tapi rasanya itu masih agak terlalu tinggi gitu untuk posisi duduknya. Ya semoga improvement ini akan diberlakukan di generasi terbaru dari Almaz ya, yang entah kapan meluncurnya. Tapi ya di Almaz Hybrid ini masih sama dengan Wuling Almaz RS Pro, bahkan dengan versi sebelumnya. Kemudian untuk tipe hybrid ini dia tersedia dengan warna seperti ini, warna beige, karena memang Wuling itu untuk Almaz Hybrid itu memang peruntukannya lebih ke arah elegan ya, gayanya. Sedangkan untuk RS Pro itu dia lebih sporty, jadi mungkin tersemat warna beige seperti ini. Tapi ketika Anda tidak hati-hati merawatnya, ini akan mudah sekali kotor. Kemudian yang ketiga adalah sistem entertainment-nya. Ini sudah menarik sebenarnya, tapi lagi-lagi dia belum dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan kemudian yang keempat adalah masih soal layar yang besar ini tengahnya, yaitu pengaturan AC-nya. Memang dia sudah keren sebenarnya tampilkan secara digital seperti ini, tapi ya kurang intuitif gitu. Karena ketika Anda harus mengatur AC, ini benar-benar harus melihat layar dan Anda akan terganggu untuk berkendaranya. Jadi lebih enak menggunakan tombol. Tetapi untungnya dia bisa menggunakan voice command Hi Wuling ya. Hi Wuling. Gak bisa. Halo Wuling. Halo Wuling. Saya kepanasan. Suhu telah mencapai level minimum, Oke. yaitu 17 derajat. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Nah, sama satu lagi, ada satu kelemahannya. Ini ketika saya sudah ngomong ke voice command ya, saya kedinginan, dia mengaku menaikkan suhunya sebanyak 2 derajat. Tetapi nyatanya di displaynya ini dia masih suhu yang sama. Ini tidak berubah.
Ya jadi itu kelemahan dari Wuling Almas ini. Setelah mencoba Wuling Almas Hybrid ini dalam waktu yang cukup panjang, tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Well, secara kesimpulan Wuling Almas ini ya perubahan cukup positif karena dia menggunakan sistem hybrid. Setelah full listriknya diperkenalkan terlebih dahulu, justru kebalik dia Wuling Almasnya lebih telat diperkenalkan di Indonesia, diluncurkan di Indonesia. Harganya itu mencapai 470 juta rupiah, yang artinya memang untuk sebuah mobil asal Tiongkok itu artinya Wuling cukup berani untuk memasarkan mobil ini. Dan bagaimana dengan kinerja hybridnya sendiri? Yang pertama-tama memang soal konsumsi bahan bakarnya yang dia memang perlu diakui tidak terlalu irit untuk sebuah mobil hybrid. Jika dibandingkan tadi dengan kompetitor-kompetitornya di merek Toyota atau Nissan, dia memang tidak lebih irit. Bahkan ketika dipertemukan dengan mobil di segmennya, yaitu kita ambil contoh Honda CR-V, itu untuk konsumsi dalam maksud saya konsumsi tolnya hanya berbeda 0,2. Si CR-V itu dapat 16 km per liter berdasarkan pengetesan saya, berdasarkan pengetesan kami, sedangkan di Almas Hybrid ini dia 16,2, yang artinya tipis ya dibandingkan mobil mesin bensin. Tetapi yang menjadi catatan adalah untuk rute dalam kotanya dia kinerjanya cukup baik. Dia di atas rata-rata mobil mesin bensin lah pastinya. Di angka 16,3 memang nggak ada mobil mesin bensin yang bisa mencatatkan angka sebagus itu. Tetapi hal yang perlu diapresiasi adalah yaitu inovasi yang dilakukan oleh Wuling. Bayangkan, mobil Tiongkok itu memang baru muncul belakangan ini, dan untuk Wuling sendiri dia menghadirkan mobil LMPV awal-awal muncul dengan Convero, lalu ada Cortez, lalu ada Almas, lalu ada Almas RS Pro yang hadir dengan fitur-fitur radar canggih, lalu body kitnya lebih modern, lebih sporty, dan ada Wuling REV yang full listrik, dan kini dia ada Wuling Almas yang disematkan teknologi hybrid. Kesimpulannya adalah mungkin untuk mobil hybrid dia bukan yang teririt di kelasnya untuk konsumsi bahan bakarnya, tetapi jika Anda benar-benar sebuah penggemar Wuling Almas, Anda harus membeli mobil ini. Memang dia terpaut harga yang cukup banyak itu dibandingkan Wuling Almas RS Pro yang tipe tertinggi, hampir 100 juta bedanya. Tetapi itu konsumsi bahan bakarnya benar-benar jauh sekali signifikan. Lalu juga akselerasi juga lebih baik karena di Wuling Almas RS Pro itu rasanya performa mesinnya kurang menjanjikan gitu. Jadi Anda harus beli mobil ini kalau Anda merupakan penggemar dari Wuling Almas, karena soal konsumsi bahan bakar, isu konsumsi bahan bakar dan performanya terobati lewat si versi hybrid ini. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Wuling Almas Hybrid 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.